Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam perkuliahan penganggaran perusahaan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai budget utang dan laporan budget. Pengertian dari budget utang ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah utang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Budget utang selain menentukan jumlah utang perusahaan pada suatu saat tertentu, tapi juga menunjukkan perubahan mutasi, baik berupa tambahan utang baru maupun pengurangan utang akibat pelunasan oleh perusahaan. Kegunaan dari budget utang secara umum tidak sama seperti kegunaan budget yang lain, sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengorganisasi kerja, sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpinnya jalannya perusahaan. Tapi secara khusus, budget utang berguna sebagai dasar penyusunan budget kas. Karena pembayaran-pembayaran yang dilakukan untuk pelunasan utang itu merupakan pengeluaran dari kas. Kemudian data dan informasi untuk menyusun budget utang. Ada 6. Yang pertama, budget pembelian bahan mentah karena berhubungan dengan utang tadi ya. Kemudian keadaan persaingan para supplier bahan mentah terkait mana yang menawarkan lebih banyak diskon atau lebih mudah dalam pembayaran. Kemudian posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah ataukah rekanan sehingga dapat kemudahan diskon atau kemudahan dalam membayar dan sebagainya. Kemudian syarat pembayaran ditawarkan oleh supplier bahan mentah. Kemudian tersedianya modal kerja perusahaan. Kalau punya modal lebih baik tidak ngutang ataupun kalau punya modal ada suatu manajemen yang melakukan lebih baik ngutang daripada mengeluarkan modal. Ada seperti itu juga. Dan yang terakhir adalah rencana perusahaan untuk melakukan pembelian-pembelian secara kredit aktiva-aktiva lain, bukan bahan mentah atau bahan pembantu. Jadi misalkan untuk rencana perusahaan untuk membeli kendaraan operasional, membeli bangunan atau memperluas area pabrik dan lain sebagainya. Bentuk budget utang seperti budget yang lain tidak ada bentuk standar, hanya masing-masing dari perusahaan kebebasan bentuk sesuai dengan format kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Ini contoh dari budget utang jangka panjang ya. Utangnya jangkanya 5 tahun, ini angsurannya per tahun, kemudian utangnya itu sebenarnya 11 juta, tahun pertama dibayarkannya hanya bunganya saja, tahun kedua sampai kelima dibayarkan bunga dan pokoknya. Bunganya semakin lama semakin menurun, sedangkan pokoknya semakin lama semakin besar yang dipotong ya. Jadi biasanya kalau kayak KPR juga seperti ini. Kemudian 5 tahun selesai masa hutangnya. Selanjutnya ada laporan budget. Laporan budget adalah laporan yang sistematis dan terperinci tentang realisasi pelaksanaan budget beserta analisa dan evaluasinya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kegunaan dari laporan budget berisi tentang analisa dan evaluasi pelaksanaan budget, jadi berguna bagi manajemen untuk menyusun kebijaksanaan tindak lanjut agar pada periode-periode berikutnya perusahaan dapat berjalan lebih baik. Data dan informasi untuk menyusun laporan budget itu bisa semua budget yang telah disusun oleh perusahaan. Ada budget persediaan, ada budget kas, ada budget piutang, ada budget perubahan aktiva tetap, dan lain sebagainya sudah kita pelajari dari awal sampai saat ini ya, sampai budget utang. Itu disusun di suatu laporan, kemudian ada juga namanya kita butuhkan semua catatan akuntansi tentang realisasi pelaksanaan budget-budget yang bersangkutan. Selain ada budgetnya, tadi ada budget utang, ada laporan akuntansi atas realisasi dari budget utang. Dijalankan seberapa atau seefektif apakah dari budget tersebut gitu. Dibuat laporannya. Bentuk laporan budget seperti halnya dengan bentuk budget, tidak ada standarnya, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan informasi masing-masing apa yang mau diunggah. Ini contohnya laporan budget tren bulanan.
Ini pakai kode dari masing-masing, misalkan kode budget kas ya, kepala satu atau budget hutang ini ada 2 misalkan. Ini sudah tersistem. Jadi kalau di manajemen sulit untuk membuat suatu yang pakai kertas lagi, manual lagi, gampang hilang. Ini sudah tersistem, biasanya sudah online, jadi dibuka dimanapun bisa. Kemudian sudah otomatis klik save atau start mati listrik, sudah bisa otomatis ke save di drive atau server masing-masing perusahaan. Demikian untuk pelajaran kita hari ini terkait budget utang dan laporan budget. Saya kira itu akhir dari serangkaian kelas penganggaran perusahaan. Semoga semua paham dan sampai ketemu lagi di mata kuliah lainnya. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.